Skin One, Senja Podcast, Take 2.0, Action. Đại家好，你们都健康吗？这次我们将讨论Majapahit王国。Ryan Little. Arlen is right. But by the way, talking about the Majapahit kingdom, does anyone know the origin of the Majapahit? Yang pernah aku baca di Wikipedia, kerajaan Majapahit itu berkembang di abad ke-14 loh. Dan juga bisa dibilang kerajaan Majapahit itu lanjutan dari kerajaan Singosari. Dan di tahun 1292, kerajaan Singosari runtuh karena pemberontakan dari Bupati Gelang-Gelang Jayakatwang. Wijaya ditunjuk untuk memimpin pasukan Singosari melawan Jayakatwang, yang pada akhirnya terdesak dan harus melarikan diri bersama abdi setianya. Dan Wijaya melarikan diri hingga Madura. Ia mendapat usulan dari Bupati Madura, Arya Wiraraja, untuk berpura-pura menyerah pada Jayakatwang. Wijaya mengikutinya dan berusaha untuk mendapat kepercayaan dari Jayakatwang. Setelah mendapat kepercayaannya, ia meminta hutan trik untuk dijadikan desa dengan alasan untuk pertahanan terdepan. Dengan bantuan Wiraraja, hutan itu diakhiri menjadi desa bernama Majapahit. Dinamakan Majapahit karena banyak pohon maja yang berbuah pahit yang bertumbuh di daerah itu. Saat Majapahit masih sebuah desa, Wijaya diam-diam memperkuat pasukan untuk balas dendam kepada Jayakatwang. Ia mengambil hati para penduduk, terutama orang yang datang ke Tumampel dan Daha. Nah, lalu pada awal tahun 1293, tentara Kubilai Khan datang untuk menyerang Kertanegara. Tapi, sayang seribu sayang nih, Kertanegara telah mati di tangan Jayakatwang. Lalu, Wijaya melihat kesempatan dan kesulitan dari kejadian tersebut, dan ia meminta bantuan kepada pasukan Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Wijaya berjanji, setelah perang selesai, ia akan tunduk pada pasukan Mongol. Tapi Wijaya menggunakan pasukannya untuk menyerang pasukan Mongol. Akhirnya Wijaya diangkat menjadi Raja Majapahit. Dan jika kerajaan Majapahit itu berkembang di abad ke-14, mereka sudah menganut agama apa? Jika pada masa kerajaan Majapahit berkembang agama Hindu, Shiva, dan Buddha, kedua umat beragama itu memiliki toleransi yang besar, sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik. Kerajaan Hayam Wuruk beragama Shiva, sedangkan Gajah Mada beragama Buddha. Dan gimana sih kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit pada masa itu? Oke, sekarang kita bakalan bahas kehidupan ekonomi di Majapahit. Kehidupan ekonomi di Majapahit ini kegiatannya seputar perairan dan perdagangan. Lokasinya strategis dan menjadi pusat perdagangan di Jawa. Majapahit selain masyarakatnya banyak yang jadi pedagang sama nelayan, mereka juga ada yang menjadi pengrajin emas, pengrajin perak, hingga tukang daging. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi kerajaan Majapahit karena di sana itu ada lembah sungai Berantas dan Bengawan Solo di daerah dataran rendah waktu di Jawa Timur, yang dimana itu tuh sangat cocok untuk dijadiin sebagai lahan tanam padi dengan infrastruktur yang memudahkan seperti saluran irigasi. Dan jika dengan sejarah dari kerajaan Majapahit tersebut, bagaimana?
yaitu dahulu dengan adanya sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia, dan kerajaan Majapahit berdiri setelah kerajaan Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang. Kemudian Raden Wijaya membuka Wono yang tandus di Trik, sebelah selatan Surabaya. Disitulah Majapahit didirikan. Tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau 10 November 1293. Dan dengan hal yang terkenal dari Kerajaan Majapahit adalah Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336. Sumpah itu diucapkan untuk memperluas kekuasaan Majapahit dan membangun kemaharajaan. Sampai akhirnya Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya yang menguasai Nusantara pada masa itu. Waktu kekuasaannya Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389. Talking about the Palapa Oaths entered by Mahapati Gajah Mada in 1336. What are the relics of the Majapahit Kingdom? Peninggalan dari kerajaan Majapahit yaitu ada yang pertama, Gapura Bajang Ratu. Gapura ini adalah jenis gerbang paduraksa yang beratap arsitektur. Keseluruhan candi dibuat dengan batu bata merah. Walaupun ada beberapa bagian yang dibuat dengan bahan batu andesit, yaitu pada lantai tangga serta pintu bawah dan atas. Yang kedua, Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan karya sastra peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma ini berisi tentang kisah perjalanan Sutasoma, anak raja yang memilih keluar dari kerajaan untuk belajar menjadi pendeta Buddha. Dalam kitab ini juga asal dari semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa. Yang ketiga ada Candi Tikus. Candi ini dinamain Candi Tikus bukan karena bentuknya mirip tikus. Candi ini dinamain Candi Tikus karena waktu habis dicari terus digali, ternyata di situ tuh jadi sarangnya tikus, jadi banyak tikusnya gitu. Candi Tikus ini kira-kira dibangun waktu abad 13 Masehi sampai 14 Masehi. Candi Tikus ini ada di kawasan situs arkeologi Trowulan. Candi ini masih terpendam di bawah tanah dulunya, terus akhirnya kan ditemuin terus digali sesuai yang tadi aku omongin di awal tadi. Digalinya kapan sih? Digalinya itu waktu 1914, terus akhirnya dilakuin pemugaran pada tahun 1984 sampai 1985. Arca Hutan Baluran. Arca yang ditemukan di hutan Balurian, Situbondo, Jawa Timur pada 10 Maret 2013 akhirnya mengkonfirmasi keasliannya sebagai benda purba. Patung itu juga dinyatakan sebagai patung Dewi Laksmi dan peninggalan Kerajaan Majapahit. Arca ini unik karena ditemukan di situs kekuatan Majapahit Timur yang tidak tersentuh sama sekali oleh peninggalan sejarahnya. Wah, terasa kita udah menceritakan hampir semua garis besar dari Kerajaan Majapahit tersebut. Benar banget, dan semoga kita semua bisa membantu dan memberikan beberapa ilmu pengetahuan ke penonton tentang Kerajaan Majapahit. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal video hingga akhir video ini. Oke guys, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Terima kasih guys, mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Bye bye guys.